Pada awal masa Orde Baru, program ekonomi pemerintah lebih banyak tertuju kepada upaya penyelamatan ekonomi nasional, terutama upaya mengatasi inflasi, penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Dalam melaksanakan program ekonomi, pemerintah menetapkan kebijakan ekonomi jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka pendek dalam rangka penyelamatan ekonomi nasional diwujudkan dengan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Pada awal tahun 1966, tingkat inflasi mencapai 650%. Maka pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan dengan segera, tetapi harus melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi terlebih dahulu. Program jangka panjang yang dilaksanakan oleh pemerintah Orde Baru diwujudkan dengan pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang. Pembangunan jangka panjang dilakukan secara periodik 5 tahunan, yang disebut pelita atau pembangunan 5 tahun. Pada masa Orde Baru terdapat trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan adalah trilogi yang dijadikan sebagai dasar kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru. Yang pertama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tujuannya dikarenakan pada masa Orde Lama terjadi inflasi besar-besaran. Oleh karena itu, pada masa Orde Baru diinginkan untuk membantu atau meringankan inflasi tadi. Oleh karena itu, adanya keinginan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Dikarenakan memang waktu itu banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang kurang merata pembangunannya, seperti daerah-daerah di 3T, terluar, terdalam, dan juga tertinggal. Oleh karena itu, diinginkan untuk melakukan pembangunan-pembangunan di daerah-daerah tersebut. Lalu yang terakhir yaitu untuk meningkatkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Kenapa? Karena memang pada masa Orde Lama itu banyak sekali pemberontakan. Oleh karena itu pada masa Orde Baru diinginkan stabilitas nasional supaya tidak ada pemberontakan seperti pada masa Orde Lama. Nah, trilogi pembangunan inilah yang nanti akan menjadi dasar sebagai landasan pembangunan seperti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Orde Baru seperti Repelita, Rencana Pembangunan 5 Tahun, dan juga Revolusi Hijau. Repelita 1, 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Titik berat Repelita 1 adalah pembangunan bidang pertanian sesuai dengan tujuan untuk mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembaharuan bidang pertanian, karena mayoritas penduduk Indonesia masih hidup dari hasil pertanian. Sasaran Repelita 1 adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Tujuan Repelita 1 adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap berikutnya. Muncul peristiwa Malapetaka 15 Januari. Terjadi pada tanggal 15 sampai 16 Januari 1947 bertepatan dengan kedatangan PM Jepang Tanaka ke Indonesia. Peristiwa ini merupakan kelanjutan demonstrasi para mahasiswa yang menuntut Jepang agar tidak melakukan dominasi ekonomi di Indonesia sebab produk Jepang terlalu banyak beredar di Indonesia. Terjadilah pengerusakan dan pembakaran barang-barang buatan Jepang. Repelita 2 yaitu 1 April 1974 hingga 31 Maret 1979. Titik berat Repelita 2 adalah pada sektor pertanian dengan meningkatkan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku, meletakkan landasan yang kuat bagi tahap selanjutnya. Sasaran Repelita 2 adalah tersedianya pangan, sandang, perumahan, sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas kesempatan kerja. Tujuan Repelita 2 adalah meningkatkan pembangunan di pulau-pulau selain Jawa, Bali, dan Madura, diantaranya melalui transmigrasi. Pelaksanaan Repelita 2 cukup berhasil. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7% per tahun. Pada awal pemerintahan Orde Baru, laju inflasi mencapai 60%, dan pada akhir Pelita 1, laju inflasi turun menjadi 47%. Selanjutnya, pada tahun keempat Pelita 2, inflasi turun menjadi 9,5%. Pelita 3, 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Titik berat Repelita 3 pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan selanjutnya.
menekankan bidang industri pada padat karya untuk meningkatkan ekspor. Pertumbuhan perekonomian periode ini dihambat oleh resesi dunia yang belum juga berakhir. Sementara itu, nampak ada kecenderungan harga minyak yang semakin menurun khususnya pada tahun-tahun terakhir Repelita 3. Menghadapi ekonomi dunia yang tidak menentu, usaha pemerintah diarahkan untuk meningkatkan penerimaan pemerintah baik dari penggalakan ekspor maupun pajak-pajak dalam negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryansyah dari kelas 12 IPS 3 kelompok 2. Jadi kelompok 2 ini tuh membahas tentang sistem dan struktur ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Dan saya mendapatkan sebuah materi tentang Repelita 4 maksudnya hingga 6. Nah, jadi pada Repelita 4 Presiden Soeharto itu berfokus pada sektor pertanian untuk menetapkan akan swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin sendiri. Guna menunjang pembangunan industri, karenanya disusunlah Standar Industri Indonesia atau SII sebagai sarana perlindungan dan perlindungan konsumen serta peningkatan efisiensi industri. Nah, jadi pada Repelita 4 tahun 1984 hingga 1989 ini itu lebih fokus pada peningkatan ekonomi dengan pengurangan ketergantungan atas sektor migas dan juga menciptakan lapangan kerja baru serta industri. Selanjutnya ada Repelita 5. Pada Repelita 5 ini tuh Presiden Soeharto masih berfokus pada usaha sektor pertanian seperti memantapkan akan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja yang ada, dan juga mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Nah, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pada Repelita 5 1989 hingga 1994 ini menekankan akan bidang transportasi, komunikasi, dan juga pendidikan. Nah, pada tahun 1990 sektor pendidikan itu meningkat dan pada periode yang sama dilaporkan juga bahwa angka melek huruf penduduk juga meningkat, di mana untuk laki-laki sebesar 89,6% dan untuk perempuan 78,7%. Akan tetapi dalam Repelita 5 ini kondisi ekonomi di Indonesia sudah sangat membaik sehingga di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8%. Selanjutnya Repelita 6 dimulai pada tanggal 1 April 1994. Repelita 6 ini itu berfokus pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian. Selain itu, Presiden Soeharto juga meningkatkan kualitas akan sumber daya manusia sebagai pendukungnya. Sayangnya pada Repelita 6 ini tuh terjadi krisis moneter tahun 1998 sehingga mengganggu akan perekonomian Indonesia. Karena terjadinya krisis tersebut membuat perekonomian Indonesia tentunya berantakan, sehingga pada Repelita 6 ini tuh 1994 lebih fokus pada pengembangan industri. Nah, sejak 1994 hingga 1996 rata-rata laju pertumbuhan ekonomi itu di atas 7%. Hingga pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia, termasuk Indonesia, dan hal inilah yang kemudian menjadi salah satu faktor jatuhnya Orde Baru. Dan begitupun juga berakhirnya Repelita. Revolusi Hijau. Revolusi Hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi dalam bidang pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Di Indonesia sendiri, revolusi hijau mulai diupayakan pada zaman Orde Baru. Pada program pembangunan, pemerintah Orde Baru melakukan investasi besar-besaran terhadap sektor pertanian. Pemerintah Orde Baru membangun dan mengembangkan program-program modernisasi pertanian yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian di Indonesia. Nah, proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal penting, yaitu sistem irigasi untuk penyediaan air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Nah, di sini ada 4 usaha pokok yang dapat dilakukan
untuk peningkatan produksi pertanian. Yang pertama ada intensifikasi pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas produk tani dengan cara meningkatkan produktivitas kerja. Yang kedua, ada ekstensifikasi pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara menambah faktor produksi pertanian. Yang ketiga, ada diversifikasi pertanian. Pemerintah melakukan upaya diversifikasi pertanian dalam pelaksanaan revolusi hijau untuk peningkatan produksi pertanian dengan cara penganekaragaman jenis tanaman. Yang terakhir, ada rehabilitasi pertanian. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi tani dengan cara memulihkan lahan dan sumber daya pertanian yang sudah krisis.